Ada seorang suami. Suami ini kebingungan istrinya belum pulang. Dia marah-marah, "Kenapa kamu malam-malam baru pulang?" Terus istrinya bilang, "Iya, ini aku habis keluar beliin susu buat anak kamu. Susu yang dibeliin Anlin. Tulangnya kuat anak itu." Aldi Taher, Martin live in concert tribute to Coldplay. VIP tiket 100 juta rupiah. Dan for your information, tiket 100 jutanya sold out. Nah. Ini menandakan apa? Ini menandakan orang-orang udah pada gila juga. Oke, next. Jadi, akhir-akhir ini seperti yang lo tahu, FTV yang ada di Indosiar makin kesini tuh makin kejauhan dan makin tidak bisa diterima oleh nalar gitu. Maksud gue kayak yang sesusah apa sih lu gitu sampai punya ide untuk kayak somehow menggoreng semangka menggunakan tepung gitu. Maksud gue kayak yang ini semoga nggak copyright sih, tapi beberapa waktu lalu sempat ada video yang memperlihatkan sebuah keluarga yang dengan kesadaran penuh kayaknya bapaknya cuma bisa pulang bawa semangka gitu. Terus kayak yang, "Ayo kita makan semangka aja." Terus anaknya datang dengan ide cemerlang kayak, "Wah, kita goreng aja soalnya kalau digoreng akan lebih enak, lebih renyah." Terus keluarganya makan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Semangka goreng terus ibunya kayak, "Ini kalau pakai tepung akan lebih enak nih. Digoreng menggunakan tepung." Ya Allah. Semangkanya digoreng aja ya, Kak. Ya Allah. Ini sebenarnya klip udah cukup lama ya. Maksudnya gue lagi pengen ngebawa lu ke perkara FTV Indosiar sih. Sebenarnya semangka ini udah sempet jadi salah satu alternatif buat beberapa orang yang let's say vegan di luar sana untuk kayak semangka ini diasepin dulu, dipotong-potong terus dipanggang seolah-olah steak karena mereka ingin merasakan steak dan somehow itu works di luar sana. Nggak tahu, gue nggak pernah nyobain. Mungkin nanti akan gue bikin video membershipnya, nggak tahu juga apakah gue cukup gila untuk itu. Terus gue kayak, gue dulu kalau susah rumahnya nggak begini loh gitu. Gue ketika susah kontrakan gue 4x3 bro. Udah semua tuh, lemari baju, lemari TV-nya yang 14 inch tabung yang kalau kena magnet dia apa radang griek gitu. Ada kulkas. Enggak kulkas, dispenser yang bisa dingin bisa panas, yang listriknya mahal banget itu. Kompor di luar. Nah gitu. Ini rumah masih bagus bro. Siapa tahu ngontrak. Nggak tahu maksudnya. Akhir-akhir ini tuh Indosiar makin aneh gitu. Ada jasa cuci motor loh, airnya ditampung di bak. Gimana? Well, technically speaking dia bisa aja kayak ke rumah orang terus kayak yang minta air gitu. Tapi kalau kayak gitu kan itu kayak mager banget. Terus ada sebuah ide cemerlang di mana ada seseorang membuat bengkel keliling. Tidak ada masalah, gue sempat mendengarnya beberapa waktu lalu. Maksudnya ketika gue kecil tuh gue sempat dengar. Yang nggak masuk akal di kepala gue adalah dia bawa kompresor anjing. Dicolok kemana anjing. Maksud gue kayak, ini adanya pohon pisang, lu colok ke pohon pisang anjing. Pohon pisangnya juga bete kayak, ya tugas gue kan dimakan bro, buah gue mau keluar kenapa dicolok-colok. Maksudnya kayak, atau ini wireless mungkin gue. Kompresor wireless aja. Astaga. Gue tinggal menunggu masanya ntar ada. Maksudnya kan tukang fotokopi udah ada, bengkel udah ada. Yang kita butuhin apa sih? Pom bensin keliling mungkin, atau ya cuci baju keliling gitu. Cuci baju keliling mah udah ada gak sih? Tapi itu masuk akal. Dia numpang di rumah orang untuk dicuciin, bukan yang dibawa ke jalan. Ini lagi ada seorang suami. Suami ini kebingungan istrinya belum pulang. Dia marah-marah, "Kenapa kamu malam-malam baru pulang?" Terus istrinya bilang, "Iya, ini aku habis keluar beliin susu buat anak kamu. Susu yang dibeliin Anlin anjing. Tulangnya kuat anak itu." Anaknya strong. Aduh ya sampai mati gua. Aduh. Anlin. Coba Anlin 117. Coba ya, susu anak.
Takutnya justru karena ini 850 gram di Bukalapak 209. Oh, mungkin ya masuk akal. Mungkin karena Anlin lebih murah daripada Pediasure jadi dibelinya Anlin, dan yang bodo amat ya penting susu. Make sense. Ini Anlin itu pasti ada logonya gitu tuh, kayak apa karena syutingnya udah malam kali ya, dia merasa kayak fuck it lah, udah seadanya gitu. Anlin 3 kali. Ya Allah, capek banget. Oh ya Allah. Kalau ini gue nggak tahu ya harus dikemanain ya, karena mau bercanda juga nggak enak. Soalnya ceritanya tuh bagus, tapi kok makin ke akhir makin nggak make sense. Ini tuh gelap banget gitu loh kalau dipikir-pikir. Jadi anaknya ini sorry bisu atau tunarungu gitulah. Tapi dia mau azan. Terus somehow dia berhasil azan. Pokoknya dia azan setelah ada gempa, terus dia ingin azan dan azannya dia menghentikan gempa. Secara ide tuh sedih-sedih, seru menegangkan gitu, tapi secara nalar tuh kayak what? Oh ya Allah. Tumis semangkanya kakak, iya. Gua terbangun dengan melihat perkara Twitter yang aneh sekali. Penipu investasi bodong yang kakinya membengkak tewas di dalam mobil dan jatuh ke jurang dan terbakar. Ini judul FTV, azab. Ya gitulah. Intinya alasan kenapa Indosiar membuat hal-hal seperti itu, alasan kenapa judulnya jadi panjang, jadi aneh, ceritanya jadi makin gak masuk akal, sederhananya karena rating. TV kan udah gak sebegitunya ngangkat ya sekarang. Maksudnya yang ngangkat banget, yang ngejual banget itu sosial media gitu. Maka mereka bikinlah keramaian di sosial media supaya orang penasaran buat nonton TV lagi. Atau at least kalaupun mereka nggak ngebuka TV lagi, ya mereka bisa ke akun YouTube-nya Indosiar untuk menyaksikan itu. Udah sesimpel itu aja. Objektif utama mereka rating, jadi ya udahlah. Cuman gue masih nggak terima anjing ada anak bayi dikasih Anlin, banget. Gue kesel banget dengerin. Nah, maaf mama nggak bisa beliin kamu susu, tapi ini ada Anlin nih biar kamu lompatnya tinggi. Oh, lalu di Twitter sempat ramai juga tentang perkara ini. Buat lo yang gak kebagian tiket Coldplay, lo bisa mendapatkan Coldplay. Jadi kayak, mah mau Coldplay? Enggak, kita udah punya Coldplay di rumah. Coldplay di rumah, foreplay. Namanya literally foreplay. Aldi Taher, Martin live in concert tribute to Coldplay. VIP tiket 100 juta rupiah. Dan for your information, tiket 100 jutanya sold out. Nah. Ini menandakan apa? Ini menandakan orang-orang udah pada gila juga. Aduh. Well, technically speaking dia dapat voucher F&B 75 juta sih. Jadi kayak harga tiket ini sebenarnya 25 juta. Cuman segitu desperate-nya ya nggak dapat tiket Coldplay ya. Segitunya banget gitu. Maksud gue kayak yang mana gini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Look at the stars. Look how they shine for you. Wajib ini kayaknya buat dia. Kalau dipikir-pikir dia dan kepalanya tuh sebenarnya jenius men. Cuman apaan? Oh ya Allah, after party by KPK. Ya Allah, KPK itu apa sih? Ini enggak yang KPK beneran KPK kan? Gak mungkin setelah konser ngomongin perkara korupsi IKTP kan? Kelompok pemuja koplo. Ya Allah, kukira habis konser ngomongin tentang pembangunan jalan. Enggak jadi. Ayo lanjut. Ini chat pacarnya temanku habis ketahuan selingkuh kedua kalinya sama orang yang sama. BTW udah di... Aku minta maaf kalau kontekan sama dia gak ngehargain kamu. Aku install WhatsApp lain pakai nomorku yang satu. Aku nunggu kamu. Aku bakal tetap nungguin kamu. Dan aku gak bakal makan lagi dan masuk RS lagi. Kalau perlu koma, gak usah bangun-bangun dan gak usah lulus kuliah. Apaan sih aja?
Ma bapak lu ngebiayain lu, ngebesarin lu, udah gede tolol lagi. Apalagi dibikinnya gara-gara salah dia sendiri. Aku nggak mau kalau hidup nggak ada kamu, ya tai. Sampah aja. Merinding gua. Aku nyaman banget sama kamu. Aku nggak mau makan sampai kamu ngubungin aku lagi. Kamu harus tetap hidup dengan normal ya Hun. Aku udah nggak ada niatan hidup dari kemarin. Ya Allah, kamu yang merubah aku jadi semangat hidup. Ya udah doain aku meninggal. Ya Allah, koma yang cepet dan dipanggil. Aku bakal tunggu kamu sampai kapanpun. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Ini kan dia ngomong jam 1 ya. Ini jam 7 dia sarapan gak ya? Maksudnya kayak mesen nasi uduk gak ya? Aku gak mau makan lagi sampai kamu balas, sampai aku masuk rumah sakit dan mati. Ya Allah, serem amat sih. Men, ini red flag banget men. Kalau lu ketemu cowok kayak gini, pergi. Karena apa? Karena yang dia pedulikan hanyalah mendapatkan kamu dan tidak membahagiakanmu. Bacot aja. Jangan cuma masuk RS langsung meninggal juga gak apa-apa. Kesel. Orang-orang pada kesel. Aneh banget aja, tai lah. Maksudnya kayak, aku gak mau hidup kalau gak ada kamu. Mak bapak lu ngeliatin goblok dari atas tuh kayak yang aduh. Nggak, maksudnya dari atas, dari lantai 2 nih. Anaknya kan tolol maksudnya. Gimana? Tai kucing rasa coklat tuh gitu. Anyway, bahasan serius. Jadi ada sebuah kejadian yang cukup ramai terjadi di daerah Gunung Putri, Bogor, di mana ada seorang pembeli sama tukang parkir yang sedang cekcok perkara perparkiran duniawi. Kronologisnya sendiri, jadi ada mas-mas masuk ke Alfamart belanja, terus waktu keluar dia ngasih duit parkir. Cuman kalimat dari si yang ngerekam ini, dia itu nggak sengaja ngasih duit 200-an dua. Dipikirnya mungkin dia ngeluarin itu 1000-an dua. Yang dipikirnya dia ngasih 2000, ternyata kenyataannya dia ngasih 400 perak. Well, technically speaking sebenarnya cukup aneh ya kalau dipikir, karena 1000-an sama 200-an kan gedenya mungkin emang hampir sama, tapi secara bobot berat kan emang beda banget kan. Tapi intinya yang ngerekam ini bilang kalau dia nggak sengaja, dan karena dikasih duit 400 perak itu, tukang parkirnya tersinggung, marah-marah sampai ada di titik pengen mukul, seperti yang lu lihat di videonya. Masa video? Bukan, ngapain mukul-mukul? Bukan masalah 400 peraknya, saya juga nggak tahu itu berapa. Nggak tahu udah masalah. Udah, saya bilang udah. Nih, parkiran di Alfamart sini nih. Dikasih duit, dilempar, malah mau mukul tadi orangnya nih. Mau mukul kan? Jadi kalimatnya tuh mau mukul, berarti belum mukul kan? Ini, yang ini yang mau mukul tadi nih. Weh, marah. Mukul tuh. Nah, itu baru mukul tuh. Bukan masalah 400, saya nggak tahu di tweetnya kayak gitu. Oke, udah segitu doang videonya. Gue juga nggak tahu ini dari mana, kayak dari TikTok sih atau dari IG story, gue nggak tahu. Cuman ini sempat ramai sekali, menimbulkan beberapa perdebatan di sosial media, dan perdebatan itu perdebatan dua sisi gitu. Ada yang membela si perekam dengan alasan ya parkir kan seharusnya gratis, parkir kan ini, parkir kan itu. Kenapa dimintain parkir dan kenapa harus kayak gitu? Apalagi kalau misalkan pihak Alfamartnya ini udah bayar retribusi ke pihak pemerintah, harusnya tidak ada tukang parkir. Kalau dia sampai marah-marah kayak gitu, ini nggak masuk akal dong gitu. Nah, pembelaannya seperti itu. Tapi tetap ada juga yang ngebelain si mas-mas ini, mas-mas tukang parkirnya, dengan alasan ya lu sih ngasih duit 400 perak, ya orang tersinggung lah, orang marah-marah, nggak ngehargain banget dan lain sebagainya. Gue pengen tahu dulu nih, lu akan berdiri di pihak yang mana? Apakah lu ngebela mas-masnya yang alasannya sih dia nggak sengaja, nggak tahu kalau itu 200 dia parkir, atau lu akan ngebela tukang parkirnya dengan kalimat kayak nggak dihargain banget, tukang parkir dikasih 400 gitu. Karena kalau dipikir ini yang akhir ini, dia tuh apa ya? Gue nggak seneng sama cara dia di akhir video ini. Yang ini yang mau mukul tadi nih. Karena kesannya tuh kayak memprovokasi gitu loh, kayak udah sengaja nih orang udah marah nih gitu. Jadi kayak kesannya nggak enak. Gue tuh lagi kayak berusaha untuk positive thinking gitu, kayak
Mungkin karena cuaca lagi panas, sudah di mana-mana kan panas. Di sini aja panas banget ini siang-siang di Bekasi. Apalagi di Bogor gitu. Mungkin karena cuaca lagi panas. Kondisi mental jadi kurang stabil karena cuaca, akhirnya kesenggol dikit langsung gitu. Tapi seperti yang udah gue sempat bahas, maksudnya perkara parkir-parkiran udah beberapa kali lo ada di TNM. Dan penjelasan gue kan tetap sama. Maksudnya ketika pihak toko atau pihak minimarket itu sudah membayar biaya retribusi lahan kepada pemerintah, seharusnya parkiran itu gratis dan tidak boleh ada tukang parkir yang meminta uang parkir, apalagi dengan pemaksaan. Karena ketika udah bayar retribusi, ada tukang parkirnya ini maksa, itu hitungannya udah pemerasan dan itu bisa kena tindak pidana pemerasan. Apalagi kalau sampai ngancem segala macam. Kalau mukul apalagi udah kekerasan. Dan yang ada di kepala gue juga maksudnya 400 rupiah tuh duit loh. Gue tahu sih maksudnya seberapa tersinggungnya mungkin ketika lagi kerja terus dikasih duit kayak yang nggak bisa dipakai untuk apa-apa. Bahkan maksudnya 400 perak beli permen juga, yang tukang warungnya juga bingung, anjing 400 nih permen GoPay bro, itu kis yang bisa lu tulis tuh GoPay gitu kayak. Tapi 400 perak ini tetap uang nggak sih? Maksudnya kayak ada aturan loh dari pemerintah yang ketika kita sudah melakukan transaksi menggunakan mata uang dari Indonesia terus kemudian ada yang menolak, itu ada undang-undangnya, bahkan ada pasalnya. Maksud gue kayak lu 1 miliar kurang 400 perak tuh ribet men nyebutnya men. 999.999.900. Nah kan ribet kan tuh. Ribet juga kayak kalau nggak ada si 400 perak ini 1 miliar jadi ribet. Tai. Sebenarnya masalahnya mungkin bisa sepele gitu, bisa diselesaikan dengan kalau misalkan dia tidak sengaja bilang kayak maaf mas salah saya gitu atau gimana. Atau yang ada di kepala gue adalah ketika dia ngasih, dia lagi mundur, dia bener-bener ngeblank gitu, nggak tahu kalau dia ngasih 400, si mas-masnya langsung marah, terus dia kayak tersinggung gitu. Kok lu marahin gua? Kan gua udah bayar uang parkir. Nah, ketika udah ada di kondisi kayak gitu, udah terlanjur gitu loh, pengen langsung cabut, minta maaf nggak enak, akhirnya ngevideoin. Dan ya jadi kayak di kepala gua ada salah nggak ya? Jadi kita jadi bingung ya, jadi salah nggak ya? Karena sesuatu yang udah terbiasa kayak gini kan jadi membingungkan. Maksudnya gue kemana-mana bayar udah parkir gitu. Ya mana sekalinya gue nggak megang duit receh, gue nggak akan pergi dan mampir-mampir ke tempat kayak gini karena nggak enak. Kita tuh nggak enakan nggak sih? Meskipun kita sadar keluar dari ngambil duit 100.000 tinggal 98.000, tapi kita nggak enak. Gue pernah ada masanya dimana gue beli dulu tuh yang zaman-zaman awal Samyang itu kan susah banget dicari tuh. Gue ke minimarket kayak ke 3-4 minimarket dan semuanya nggak ada. Tapi di setiap minimarket itu gue bayar duit parkir gitu, saking nggak enaknya dan saking terbiasa terus merasa kayak ada tekanan gitu. Men, belakang motor udah dipegang, maksud gue kayak yang nggak enak gak sih bilang kayak maaf ya bang, yang saya cari nggak ada tadi gitu, nggak enak gitu. Ke minimarket jadi berasa ke tempat wisata, bayar. Ya menurut lu ini yang salah siapa, yang bener siapa? Tapi kalau di mata hukum ya tetap tukang parkir yang salah. Karena ya gimana, kan itu pemungutan liar hitungannya. Kasian juga sih kalau misalkan gara-gara 400 perak jadi ada sangkut pautnya sama polisi gitu. Maksudnya ini bener-bener dibawa ke kepolisian. Ini yang ngebikin Humas Polres Bogor lagi, gokil emang. Mantap. Sudah langsung ditangani oleh Polsek Gunung Putri dan terhadap yang bersangkutan juga sudah dilakukan pemeriksaan. Mungkin emang udah waktunya ini kali ya, udah waktunya semua minimarket di Indonesia. Karena selama aturannya belum tegas tuh ini akan terjadi terus gitu. Jadi kayak somehow udah waktunya semua minimarket di Indonesia ngebikin poster gitu atau banner gede kayak minimarket ini sudah membayar biaya retribusi kepada pemerintah. Jadi jangan bayar parkir bang, udah dibayarin ini gitu. Juga kayak bisa gitu. Karena emang ada aturan hukum yang tertulis di mana setiap minimarket itu wajib hukumnya
menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir satu unit kendaraan roda 4 untuk setiap 60 meter persegi. Ada. Kita jadi bingung gitu, masalahnya yang satunya kerja, tapi kita juga sering merasakan, kita tahu bagaimana rasanya jadi customer yang keluar ngambil 100 tinggal 98 gitu. Oh ya, tadi gue sempat nemu ada komen orang di Twitter gitu kayak, gak heran sih, soalnya sempat ada baca berita di Detik ada tukang parkir yang beli iPhone setelah jadi tukang parkir. Terus gue penasaran, gue cari beritanya, beneran ada. Jukir Makassar beli iPhone pakai uang pecahan 2.000 hasil menabung 4 bulan. Men, kita lagi bicara ini 4 bulan. 4 bulan dapat iPhone seharga 7.600.000. That's still a lot of money. Kayak 4 bulan, 4 bagi 7. Kita genepin ke 8 ya, kan ini deket 8. Berarti kayak sebulannya tuh 2 juta gitu. Dengan keputusan dia membeli iPhone yang mana itu bukanlah sesuatu yang primer, berarti kan kebutuhan utamanya sudah disisihkan gitu. Berarti kan kayak sebulan tuh nggak yang 2 juta saklek, bisa mungkin 3 juta, 4 juta. Man, come on gitu. Lu kerja di PT, berangkat jam 8, balik jam 5, apa lu punya iPhone? Wah. Bisa sih mungkin. Karena tuh juri parkir juga kepanas-panasan kadang segala macem. Aduh, kita ada di posisi yang berat sekali ya. Cuman buat gue akan lebih seneng untuk memberikan parkir atau duit-duit receh itu untuk yang ngebantuin, lebih tepatnya kayak yang ngebantuin gitu. Kalau yang ngejagain, ya bisa diperdebatkan. Lu bisa tulis di kolom komentar gimana pendapat lu tentang perkara ini, karena wadaw sekali. Seorang warganet membagikan momen nyesek di mana sang pacar cewek izin untuk keluar ambil uang dengan saudara, namun malah kepergok pergi bersama cowok lain. Gue kadang suka skeptis kan, seperti yang lo tahu di video pembahasan sebelum ini ada pembahasan yang gue ngomongin tentang perkara orang selingkuh-selingkuh yang akhirnya dolar kuning ini. Lu bisa nonton sebagai membership dulu kalau lu penasaran. Tapi kayak karena ngelihat yang udah-udah postingan kayak gini, jadi apa ya, jadi sukar untuk dipercaya gitu. Apalagi dia nyalip di jalur yang gak putus oh gitu. Pakai helm bang, kata gue. Ya Allah, naik motor jalan gede ini masalahnya. Terus kapan kepergoknya? Kagak ada. Mana? Lah, begitu doang aja. Kan kita gak ada yang tahu ya. Siapa tahu tim Bamba biasa aja di videoin sama dia. Nah ini, udah tunangan pria ini memergoki kekasihnya jalan dengan cowok lain. Tengok muka me. Gue suka nih. Ketawa. Senang kali hidup kau. Senang kali hidup kau. Hei. Ini laki-laki nih. Dek, bang. Nampak ya bang? Tunangannya bu, dibawa orang. Tunanganku dibawa orang bu. Ini bawa tunangan orang. Kamu kemana boy? Kamu kemana? Kenapa lebih milih dia? Motornya kaelek bro. Oprut ngeng. Aduh. Tahan men. Udah kamu pergi, dia biarkan aja. Udah dapat videonya, biarkan aja dia pergi. Udah sih, langsung meeting di rumah kayak, maaf ibu, saya tidak bisa melanjutkan rencana pernikahan kita karena anak ibu ini kelakuannya, lihat di video. Wah, ibunya malah seneng. Ya udah sama yang itu aja, yang itu naik kayak like. Makin banyak nih orang yang nggak pengen nyari pacar nih. Ada mana lagi yang harus kupercaya ya. Mungkin bener ya kata orang ini, maksudnya mungkin yang kayak gini emang udah sering kejadian, udah banyak kejadian, cuman karena baru ada akses sosial media yang mudah, ada perkara TikTok yang mudah sekali untuk ramai, jadi kayak perkaranya tuh jadi sering naik gitu. Kayaknya emang dari dulu udah ada, tapi aksesnya baru bisa dimiliki mudah itu sekarang, jadi kayak baru bener-bener keluar ya. Tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, karena percayalah nantinya akan ada satu orang
dimana dengan dia apapun yang kamu lakukan dalam hidup akan cukup. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Tetaplah percaya meskipun banyak rintangannya. Seperti yang dibilang orang, masih banyak ikan di laut, tapi percayalah masih banyak juga yang mancing. Jadi ya udahlah. Kita ketemu di video selanjutnya. Akan ada bahasan tentang perkara ojol-ojol, perkara driver-driver yang ada beberapanya yang marah-marah. Ada bahasan dari bulan Mei bahkan. Tapi ke bawah lagi karena ada perkara baru di bulan Juni yang sekali. Itu dulu, like, comment, subscribe. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Love you.